Halo guys, ini saya masih di dalam rumah. Ini jam 8.22. Ini baru mau buka aplikasi. Yuk aktifkan yuk. Kita ini dulu ya, verifikasi masker dulu ya. Jam 8.22. Yuk, ini sudah nyala jam 8.22 dan saya masih di dalam rumah. Belum ada orderan, masih auto bid. Layanan hanya satu, Gokar biasa. Levelnya masih basic. Poinnya 3525, performanya 98, bintangnya masih stay di 5. Oke, kita tunggu orderan ya, nanti dapat jam berapa ya. Halo, selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya di channel Sopir Taksi Online Mantap. Yuk, langsung saja. Tadi udah opening di dalam rumah, verifikasi masker jam 8.22, sekarang sudah jam 8.25, belum dapat orderan. Ini hari Senin tanggal 5 Desember 2022. Jadi saya hanya main satu aplikasi aja ya, Gokar ya, untuk fokus hari ini. Ya hitung-hitung masih terapi lah, nggak tahu sampai kapan terapinya. Yang jelas sampai bener-bener akunnya enteng ya. Sekarang performa masih sudah 98%, tapi masih basic levelnya. Nah ini kita tunggu aja. Kemarin ada yang tanya ya, Mas, kok nggak ngejar insentif? Jadi di kota Jogja itu untuk level basic itu insentif itu mulai dari jam 3 sore teman-teman ya. Jam 3 sore sampai jam 10 malam. Itu kalau hari biasa itu poinnya berapa ya? Hari biasa itu poinnya 1150, insentifnya 75.000. Sebenarnya bisa dikejar, namun saya yang nggak bisa karena sampai malam ya, karena saya on bidnya itu dari pagi sampai sore. Jadi kalau malam itu saya nggak narik. Jadi saya hanya ngejar insentif yang pendapatan minimum saja, jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jika pendapatan kurang dari 200.000, maka Anda akan mendapatkan selisihnya. Nah, saya ngejar itu aja. Itu biasanya 12 trip itu sudah 200.000 ya. Oke ya, kita tunggu aja orderannya. Slow saja hari ini. Akhirnya dapat orderan jam 9.04 ya. Tarifnya biasa, teri-teri yo, rapopo teri-teri, yang penting cepat selesai. Ini mungkin nggak tak videokan, nanti langsung seperti biasa, endingnya saja, finishnya saja, akhirnya saja ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke yuk. Halo, ini orderan kedua teman-teman, jam 9.35, setengah 10 ya. Jedanya nggak begitu lama dari orderan pertama. Oke pemirsa, disambung lagi. Ini saya sudah menyelesaikan trip yang terakhir kira-kira jam 3 sore. Tadi saya mulai jam berapa ya? On jam setengah 9, dapat orderan jam 9 lebih kayaknya. Nanti saya review ya teman-teman ya. Saya review pendapatan tripnya jam berapa aja, serta wah tadi saya isi bensin sih tapi nggak saya videokan. Saya hari ini isi bensin 30.000. Jadi ini hari Senin toh. Itu kemarin hari Minggu saya isi sisa 2 strip. Nah hari ini saya isi 30.000. Stripnya nggak nambah, cuma 2 strip. Dan sekarang tinggal 1 strip. Range-nya sampai 0, nggak terdeteksi, nggak nyala range-nya. Nah itu tinggal 1 bar, range kilometernya nggak nyala. Mungkin ini paling tinggal 10 km ini. Nah tadinya 2 bar teman-teman ya. Oke pemirsa, jadi ini saya sudah sampai rumah lagi. Seperti janji saya tadi, hari ini saya nggak live on bid, tapi cuma langsung review aja hasilnya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Oke, ini sekarang jam 15.17 dan sudah saya offline, sudah saya matikan. Dan pendapatan saya, tripnya itu 12 dari 12 order selesai. Jadi memang orderannya cuma 12 ya, 12 ini saya terima semuanya teman-teman. Sistemnya auto bid, orderan searah nggak saya pakai, layanannya cuma Gokar biasa karena ini mobil kecil, proteknya pun saya nggak punya. Oke, nah seperti ini rincian orderannya ya teman-teman ya. Oke, hari ini tanggal 5 Desember 2022, hari Senin. Ini
Uangnya ada 214. Insentifnya saya nggak dapat karena sudah memenuhi kriteria. Oke, jumlah orderan 12, order batal tidak ada. Oke, langsung kita lihat rincian orderan satu persatu ya. Kita scroll ke bawah, ke atas atau ke bawah ini ya. Pokoknya scroll aja. Oke, ini saya tadi online jam, nyalakan aplikasi ya. Pas saya verifikasi muka itu kira-kira jam setengah 9 ya. Dan saya dapat orderan pertama kali itu jam 9.03. Itu jadi jedanya lumayan ya, setengah jam lah kira-kira. Jam 9.03, tarifnya 10 ribuan karena deket. Dan orderan kedua jam 9.29, jedanya nggak lama ini, cuma berapa menit ya, juga 16.000 lah ya, cere. Terus orderan ketiga, nah cere lagi jam 9.58 alias jam 10 gitu aja ya, kita bulatkan. Teri lagi nih cere 10.400. Dan orderan yang keempat, nah jam 10.22 ya, katakanlah setengah 11 gitu ya, setengah 11, 15 ribuan juga ya, teri juga ini. Orderan kelima juga teri lagi jam 10.43. Terus selanjutnya orderan ke-6 jam 11.07, 19.200. Nah ini habis orderan ke-6 ini, orderan ke-7 ini sudah mulai hujan teman-teman, sudah mulai hujan, jadi memang agak kenceng. Ini paling gede tarifnya segini 30 ribuan, dari stasiun Lempuyangan ya. Nanti ada cerita unik di stasiun Lempuyangan ini, nanti akan saya ceritakan. Terus orderan yang berapa ya, 8 apa ya. Nah 8 ini juga kondisi hujan deras jadi agak kenceng, 26.000 lumayan. 9, orderan ke-9 12 ribuan jam 13.20. Orderan ke-10 13.34, 15 ribuan. Orderan ke-11 jam 13.49 ya, 26.000. Orderan terakhir jam 14.25, setengah 3 lah ya, 20.000. Jadi tarifnya paling gede cuma 30.000. Yang ini paling gede. Nah setelah itu cuma 26, 20.000 kayak gitu. Artinya ini kita mulai aja orderan pertama jam 9.03 ya, jam 9.03. Orderan terakhir jam 14.25, setengah 3. Berapa jam tuh teman-teman ya, coba dihitung ya. Kira-kira jam 9 sampai jam 3 sore itu 6 jam ya teman-teman ya. Iya teman-teman, 6 jam ya, 6 jam lah ya. Jam 9 orderan pertama ini, orderan terakhir jam setengah 3, katakanlah jam 3 gitu ya. Ya 6 jam 12 orderan dengan nominal tarif yang beragam ya. Ada yang cere, ada yang sedengan, tapi kakapnya nggak ada. Kalau saya ngomong kakap itu ya di atas 50.000 lah ya. Nah ini yang di atas 50.000 nggak ada, di bawah 50.000 semua. Berarti tarifnya sedengan ya. Kalau cerenya banyak, terinya banyak, kakapnya nggak ada. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini hari Senin, sekarang sudah jam 15.22, saya sudah di rumah, sudah selesai. Oke, pendapatannya ya. Jadi 12 orderan selesai ini pendapatannya 214. Jadi wah sayang sekali saya nggak dapat pendapatan minimum. Nah ini kriterianya begini. Jadi pendapatan minimum itu 12 trip atau 1.200 poin, itu jamnya itu jam 8 pagi sampai jam 8 malam teman-teman. Jika pendapatan kita kurang dari 200.000, maka Gokar akan nambahin menjadi genap 200.000. Nah saya tadi kan 214, jadi sudah melebihi, maka Gokar nggak nambahin. Nah itu yang namanya pendapatan minimum. Jadi jangan salah arti ya, ini bukan insentif sebesar 200.000 kalau nyelesain 12 trip, bukan.
Bukan ya, bukan, ini beda lagi. Ini namanya pendapatan minimum. Nah, kalau insentif itu uangnya utuh. Nah, ini ada lagi teman-teman. Ini pendapatan tambahan basic, itu namanya insentif. Tapi jamnya itu mulai jam 3 sore sampai jam 10 malam. Kita menyelesaikan 1150 ya, kira-kira 12 trip lah ya, sama. Insentifnya 75.000. Lumayan sebenarnya. Namun sayang saya nggak bisa on bid dari sore sampai malam. Nah, nggak bisanya itu. Sebenarnya kalau mau ini mungkin ini, tapi on bidnya dari sore aja, nggak usah pagi. Kita nggak usah ngejar insentif pendapatan minimum, langsung mulai sore jam 3 sampai jam 10 ini aja. Itu sebenarnya bisa kekejar itu kalau auto bid. Namun memang saya nggak bisa on bid sampai malam, jadi memang saya nggak ngejar ini. Kemarin soalnya ada yang tanya, Mas kok nggak ngejar insentif? Nah ini Mas, soalnya insentifnya tuh sore sampai malam. Saya yang nggak bisa nariknya jam segini tuh nggak bisa saya bisanya narik itu pagi sampai sore. Nah sudah ngerti nggih? Nah, oke, sekarang performa ya. Jadi performa itu, kalau ini performanya harian ya teman-teman, ini akan kembali 0 jika hari berikutnya. Nah tapi yang dihitung itu performa yang bulanan ini teman-teman ya, yang seperti ini. Nah ini masih basic. Nah performanya yang dicapai itu ini. Nah ini teman-teman yang dihitung itu. Performa saya 98%. Kemarin minggu masih 96. Sekarang 98, bintangnya masih 5, poinnya baru 3.525. Ya mungkin 2 minggu lagi bisa silver lah. Saya nggak tahu seberapa gacor untuk silver. Oke, jadi kira-kira itu aja. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah saya dalam hal ini nggak bermaksud pamer atau nggak bermaksud nyinggung teman-teman, enggak ya. Cuma saya ingin memotivasi teman-teman, karena saya itu dulu juga ngalami apa yang namanya anyep, apa yang namanya akunnya gagu, apa yang namanya pendapatannya minim, pendapatannya nggak stabil. Hari ini dapat segini, besok zong, bahkan ya pokoknya nggak stabil lah setiap harinya. Nah tapi pokoknya titik baliknya itu setelah adanya sistem hukuman suspend bagi Gokar, itu saya mulai sadar teman-teman ya. Dulunya saya suka sortir, pilih-pilih order yang sesuai. Namun sejak adanya sanksi suspend, dari situ saya mulai berpikir, wah ini gimana nih, mau nggak mau harus terima semua orderan nih. Tapi saya berpikir kalau manual bid juga percuma. Udah lah, nggak usah manual bid. Saya tak ambil tekad untuk auto bid aja. Dan akhirnya bener teman-teman. Pertama kali saya ngejalaninnya berat banget auto bid itu. Berat banget. Itu saya kira-kira sudah 2 minggu ini, mungkin lebih berapa hari ya. Kira-kira mungkin 15 hari lebih lah sudah auto bid kayak gini, dan hasilnya memang stabil teman-teman ya. Jadi pendapatan itu bisa stabilnya. Saya tuh maksudnya tuh memotivasi teman-teman yang di luar sana, karena saya tuh sering membaca grup komunitas taksi online dari berbagai platform ya, dari berbagai aplikasi, ada Grab, Gokar, InDriver, Maxim. Ya rata-rata mereka tuh ada yang gacor, ada yang anyep, ada yang pendapatannya nggak tentu, kadang hari ini gede, besoknya zong, nggak dapat apa-apa, cuma dapat balik modal buat bensin kayak gitu. Nah saya sudah ngerasain sendiri masa-masa kayak gitu dulu, bahwa wah bener-bener anyep. Makanya saya mencoba ini Gokar auto bid yang memang pertama kali itu berat banget teman-teman. Ngerasain auto bid itu beratnya gimana? Kita nyalain aplikasi auto bid, orderan pertama kali bunyi itu tarifnya 10.000 dan jemputnya 3 kilo. Waduh. Tapi karena saya tekadnya sudah bulat, maka mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus jemput itu, karena sudah komitmen aku akan auto bid hari ini.
Udah akhirnya saya jemput. Ya kalau dihitung-hitung memang nggak cucuk, nggak ini ya, rugi di bensin pertama-tama. Tapi perlahan-lahan kalau kita nerima semua orderan itu, saya rasa itu aplikasi juga paham berarti akun ini akun yang siap menerima orderan. Alhasil setelah orderan pertama itu dikasih lagi orderan kedua, dikasih lagi ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Dan itu saya lakukan setiap hari. Dan saya sudah mulai terbiasa dengan apa yang namanya autobid dan jemputan-jemputan yang jauh. Ada satu nilai positif yang kemarin sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya ya, bahwa kalau autobid di Go-Kart itu, saya rasa selama ini itu begitu kita nurunin penumpang, itu kita jalan maju berapa meter, berapa puluh meter itu sudah dapat lagi teman-teman ya. Dan seringnya kejadian di saya itu penjemputan itu di depan gitu loh teman-teman. Jadi misalnya saya ngedrop di sini, penumpang selanjutnya itu di depan posisinya, di depan saya. Jadi saya tuh nggak perlu putar balik atau nggak perlu mundur mobilnya itu. Jadi tinggal maju aja, paling berapa ratus meter. Nah itu enaknya itu, jadi kita nggak perlu putar balik atau mundur atau cari jalan lain, nggak, tinggal maju aja. Itu yang terjadi selama ini di saya seperti itu. Ya meskipun ada sih yang penumpangnya posisinya nggak di depan tapi di sebelah kiri, sebelah kanan, namun posisi mobil itu tetap harus maju gitu loh. Kita nggak perlu cari putar balik atau nggak perlu mundur. Nah seperti itu. Kalau di Grab kan keseringannya begitu kita jalan ada orderan masuk, penumpangnya tuh seringkali kelewatan di belakang. Jadi otomatis kita mau nggak mau nyari putar balik atau mundur, kayak gitu kalau di Grab. Nah kalau Go-Kart ini nggak seperti itu. Jadi begitu kita ngedrop dapat orderan, kita posisinya mesti maju, entah penumpangnya itu di depan atau di sebelah agak jauh ke sana atau kemana. Yang jelas kita nggak perlu putar balik, nggak perlu mundur. Itu enaknya di situ. Dan seperti yang tak bilang kemarin, kita nggak sempet matiin mesin mobil terus kita melipir di angkringan, di warung, ngopi-ngopi. Itu nggak sempet sama sekali teman-teman. Jadi memang efektif, kayak kita apa ya istilahnya, kayak kita orang kerja lah. Kita tuh nggak sempet nganggur, leyeh-leyeh, tidur-tiduran. Ya kecuali kita memang mau istirahat dimatikan ya. Tapi kalau akun itu nyala terus, kita tuh bener-bener nggak sempet istirahat. Ya paribasane nguyuh wae ras 4 gitu loh. Itu bener-bener terjadi di saya. Dan saya mulai menikmati ini. Dan saya ingin memotivasi teman-teman ya, bahwa masih ada pendapatan yang bisa stabil, itu masih ada memang. Cuma kita tinggal mau atau enggak. Nah gitu loh. Saya itu cuma perbandingannya gini teman-teman. Perbandingannya itu dengan akun-akun ya teman-teman yang lain yang akunnya anyep, yang pendapatannya nggak stabil. Sekarang gede, besok zong. Nah gitu kan membuat kita nggak semangat ya. Aduh hari ini kita bisa 500.000, besok bisa nggak ya, besok bisa nggak ya. Nah kayak gitu loh. Nah kalau saya pribadi untuk ukuran Jogja itu sehari 200 itu udah cukup sebenarnya. Hari ini aja bensin tadi saya isi 30.000 ya, 3 liter ya. Tapi kemarin masih sisa 2 bar dari kemarin. Terus hari ini saya isi 30.000 kan 3 liter. Barnya nggak naik teman-teman, tapi masih sisa 1 strip itu 30.000. Jadi saya dapat tarif penumpang penghasilan 214, bensinnya 30.000. Ya maklum karena mobil CC kecil ya. Kalau teman-teman yang mobilnya CC-nya gede ya mungkin beda. Tapi itu secara gambarannya seperti itulah teman-teman, bahwa masih bisa, maksudnya pendapatan yang stabil itu masih bisa. Jadi memang tinggal kita tuh niat atau enggak gitu loh. Terutama untuk memperbaiki akun itu butuh komitmen sih teman-teman ya. Kalau pertama sih banyak yang ngeles, banyak yang maido istilahnya ya. Wah, sing gacor ya gacor, sing anyep ya anyep. Tapi akun anyep pun tuh dibuat gacor tuh ya bisa, asal kita tuh niat gitu loh, niat. Ya autobid kayak tadi. Coba deh saya
teman-teman coba deh kalau punya gokar ya, mending kalau akunnya anyep, mending autobit dulu teman-teman ya. Kalau bisa ya jangan pas hujan. Kalau hujan itu akun yang gagu anyep sekalipun pasti bunyi kalau hujan. Jadi nggak bisa dijadikan patokan. Nah, yang hari-hari biasa, yang hujan, yang panas dan bukan hari libur, bukan weekend, itu dinyalain aja autobit. Kalau nyantol ya dijalanin aja. Kalau satu trip, 2 trip gitu aja untuk hari pertama. Nanti kelamaan kan terbiasa. Ya memang butuh effort sih, memang butuh pengorbanan memang. Bener kan teman-teman ya, memang butuh pengorbanan yang ekstra mungkin ya. Kalau teman-teman yang nggak tahan mungkin yang memang bisa cepat tengah jalan ya. Tapi kalau kita udah komitmen itu artinya ya udah, suka nggak suka, mau nggak mau kita harus ngejalanin itu namanya komitmen itu. Jadi tanpa kompromi gitu loh. Kalau udah komitmen autobit ya autobit, kita nggak boleh terpengaruh oleh sortir nggak, jangan ya. Itu demi kebaikan akun kita juga kedepannya. Nah itu nasihat saya ya teman-teman. Di samping itu juga kan sekarang sudah nggak bisa sortir karena ada suspend. Ya marilah kita memang harus bekerja dengan cara yang autobit kayak gini. Monggo teman-teman yang punya ide, saran selain autobit atau masih ada yang manual, itu bisa di-share gimana kalau manual itu manual beat bisa meraih penghasilan yang gede ya. Bukan bandara, bukan stasiun ya. Kalau bandara ya tripnya ya gede-gede semua. Ya main poin lah, main di jalan ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ini saya sudah 2 minggu lebih autobit dan rata-rata trip saya itu 12 trip. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau saya pribadi itu di Jogja itu 200.000 aja setiap hari itu sudah lumayan. Untuk cash flow-nya, pengaturan uangnya itu enak gitu loh kalau setiap hari itu ada pemasukan yang stabil. Ya. Kalau driver lain 200.000 kurang ya monggo, itu kebutuhan masing-masing. Mau nyari 300, mau nyari 500.000 itu bisa. Saya pun kalau mau ini tak lanjut bisa kok. Ini masih jam berapa, 3:30. Mungkin tak cari 5 orderan lagi bisa 300.000 bisa. Tapi saya memilih untuk istirahat lah buat besok aja. Jadi kalau saya pribadi itu 200.000 cukup. Kita jalan seminggu 7 hari tanpa libur, 200.000 udah berapa itu? 1,4. Taruhlah buat BBM-nya setengahnya, 700 lah, saya elek-elek masih terima bersih 700 kali 4 berapa? 700.000 per minggu kali 4 28 itu udah ngelebihin UMR Jogja bro. Ya lumayan lah ya kira-kira seperti itu teman-teman. Ngetrip autobit, semoga akun teman-teman juga kembali pulih ya, dan semoga ini bisa stabil terus menerus untuk menghadapi akhir tahun, liburan besar. Yuk kita semangat. Bagi teman-teman yang punya tips, saran, on-beat caranya bagaimana ya bisa tulis di kolom komentar. Ya udah itu saja teman-teman ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Jumpa lagi di video berikutnya ya. Semoga menginspirasi, semoga memotivasi teman-teman ya supaya lebih baik. Terus gitu aja pokoknya ngono wae. Terima kasih yang udah nonton video ini. Salam buat semuanya, salam buat keluarga, salam sehat, tetap semangat, salam satu aspal, pokoknya panjenengan pancen